Hari ini kita nggak bakal bahas tentang kesalahan-kesalahan ngebaca ayat atau huruf-huruf, tapi kita bakal ngebahas tentang suatu bahasan yang paling baik di request, yaitu gimana cara dapat napas yang panjang pas baca Quran, dan apa yang bikin kita jadi nggak bisa dapat napas yang panjang pas ngaji. Gimana sih ini ayat-ayat panjang nih kita bisa satu napas aja, gimana caranya? Terus apa sih penyebabnya kita nggak bisa dapat satu napas buat nyelesain ayat-ayat ini yang panjang? Jadi pertama, kalau misalnya kita mau bahas soal napas, kalau misalnya dia genetik, iya. Dia bakat, iya. Tapi dia bisa dilatih juga. Jadi bukan kayak orang-orang yang bisa napas panjang itu orang pilihan doang. Orang-orang yang pada dasarnya misalnya dia obesitas atau dia misalnya nggak pernah olahraga, dia pun bisa buat dapetin napas yang panjang pada saat baca Quran. Misal dia nggak pernah olahraga, dia pun bisa. Karena gimana ya, kalau gue ngejelasin tentang napas panjang di baca Al-Quran itu, nafas panjang pada saat baca Al-Quran itu kayak olahraga tersendiri. Maksudnya apa olahraga sendiri? Misalnya ya, kalian bisa naik sepeda sampai 100 km. Kuat. Mungkin aja kalau gue ajak kalian berenang di kolam berenang. Yuk, kolam berenang, kita berenang 1 km. Total bolak-balik kolam 1 km. Mungkin kalian ngos-ngosan, padahal kalian biasa 150 km pada sepeda. Karena medannya beda. Beda napas paru-paru kita yang dipakai pas sepeda sama yang dipakai di kolam berenang. Itu tekniknya beda, makanya kolam berenang ini tuh, berenang ini olahraga yang baru, sedangkan kalian belum pernah berenang, biasanya di sepeda kalian ngos-ngosannya. Sama juga orang yang biasa kuat main futsal, sampai berapa jam. Mungkin pas dia main basket ngos-ngosan, karena kan kerjanya bolak-balik terus gitu kan. Kok bisa ngos-ngosan ya, padahal gue main futsal bisa sampai 2 jam, 3 jam gitu kan. Ya karena basket tuh olahraga baru buat dia. Begitu pula ngaji ini, ngatur nafas pas baca Al-Quran itu olahraga baru. Makanya gue banyak ngajarin orang kayak yang suka maraton, perenang, segala macam. Dan pas gue suruh baca ayat-ayat, ini nggak boleh berhenti di sini, berhentinya harus 2 baris lagi. Dia langsung kayak, nggak kuat, sumpah, nggak kuat. Gara-gara apa? Ya itu, di sini tuh olahraga baru. Jadi semua orang mulai dari awal lagi. Yang pertama kita bakal bahas dulu kenapa penyebabnya orang napasnya bisa pendek pas baca ayat-ayat Al-Quran yang panjang-panjang. Baru setelah itu kita bakal ngebahas apa solusinya dan apa yang harus kita lakuin buat bisa dapetin nafas yang panjang biar bisa sampai ngebaca ayat-ayat yang panjang-panjang itu. BTW ini jaket NASA H&M gue dapet dari Hype Brand. Kalian cek Instagramnya Hype Brand. Semuanya full original tapi harganya sumpah, lu beli ini original 100% tapi harganya kayak beli kaos dalam. Sebenarnya setiap orang beda-beda sih pas ngebahas ini. Tapi buat gue pribadi yang gue udah pantau sejak gue belajar tahsin dari awal, cuma ada 5 penyebab inti apa yang ngebikin nafas kita pendek pas baca Al-Quran. Yang pertama, tarik nafas sebelum kita baca ayat. Itu nafasnya mau kita sedalam apa, ditarik cuma sampai tenggorokan, nggak sampai perut. Beda ya, kalau misalnya orang tarik sampai tenggorokan tuh kayak misalnya bacaan Naba nih. Amma yatasaalun. Beda sama orang narik sampai perut. Ditariknya tuh tenang. Tapi itu kalian tuh awalnya perutnya keisi. Kalian paham lah gimana maksudnya tarik nafas yang keisi penuh sampai perut. Mungkin kalian bisa baca An-Naba sampai 5 ayat. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifuna kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Beda kan? Penyebab yang kedua yaitu dia buang nafas terlalu boros setiap ngebaca ayat-ayat yang di situ ada huruf-huruf hamas. Huruf hamas apa aja? Huruf hamas ada fahathahu syakhsun sakat. Berapa tuh? 10 apa 9? 10 ya? Itu huruf-huruf hamas ya, huruf-huruf yang kita ngeluarin angin di situ. Kadang-kadang kalau misalnya dia baca tuh pas misalnya huruf H sama H atau huruf-huruf yang itulah tak terlalu banyak ngeluarin anginnya, terlalu boros. Akhirnya apa? Di tengah-tengah ayat kalau banyak huruf H, huruf-huruf yang pakai angin, boros, jadi habis tengah-tengah bensin dia. Maksudnya napas dia habis tengah-tengah. Misalnya kata kasur, alhaakumut takta, alha, atau enggak kayak hal ataka hadisul. Jadi pas ngebaca tuh apa ya? Mungkin suaranya pelan, tapi dia yang bisa ngerasain energi dia mungkin kebanyakan pas ngebaca huruf-huruf H sama H ini. H, misalnya al-ghoshiyah, hal ataka hadisul ghoshiyah. Terlalu boros banget, gak hemat-hemat, itu yang ngebikin dia cepet habis nafasnya. Penyebab yang ketiga yaitu dia ngaji full awal sampai akhir ngaji dia masih pakai suara hidung. Yang belum tahu tentang gimana ngaji pakai suara hidung, kalian baca aja misalnya Al-Fatihah nih ya, ayat 1. Kalian baca Al-Fatihah, di tengah-tengah kalian pencet hidung kalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau misalnya nggak jadi bindeng, nggak jadi berarti kalian pakai suara mulut sepenuhnya. Apa namanya? Suara dari rongga mulut. Kalau misalnya kalian pas dipencet kalian langsung bindeng, langsung nah berarti kalian itu masih pakai suara hidung. Kita nggak boleh baca Al-Quran pakai suara hidung kecuali di huruf gunnah yaitu nun sama min.
selain nun sama mim, kita harus pakai suara sepenuhnya dari rongga mulut kita. Ya, kita cobain ya. Kalau misalnya pakai suara hidung, alhamdulillahirobbilalamin. Dan kenyataannya miliaran jutaan muslim di dunia belum tahu gimana caranya baca Quran gak pakai suara hidung. Kebanyakan tuh karena dia pengen ngikutin murotal gitu kan. Ini murotal enak nih, dia pengen dapetin suaranya. Akhirnya suaranya terlalu tebal, dia suaranya tinggi. Ditebel-tebelin lah. Alhamdulillah. Taunya murotalnya iya mirip di kuping kita. Padahal dia masuk hidung suaranya. Ngaji pakai suara hidung ini efeknya banget pada habisnya napas. Gara-gara jadinya dia ada dua jalur angin yang keluarin anginnya itu. Ada mulut, hidung juga keluar semua. Jadinya apa? Dia cepet banget habisnya. Lebih boros lagi daripada yang pertama tadi. Udah boros di huruf H sama H. Ini huruf H sama H-nya keluar dari dua jalur. Alhaakumut takasur, hal ataka hadits. Nah, alasan keempat kenapa suaranya cepat habis napasnya, yaitu dia ngaji pakai suara yang enggak tengah-tengah. Maksudnya suara tengah-tengah itu apa? Suara yang kita biasa pakai pas lagi ngobrol dan suara kita jelas. Misalnya kalian pakai suara buat presentasi, atau kayak ini suara gua asli nih, ini suara tengah-tengah gua. Ini bukan teriak gua, bukan suara pelan. Kalau suara pelan kan buat ngasih suara rahasia. Bro, tadi gua maling loh. Kalau misalnya suaranya gede kan buat kayak marah sama orang. Woi! Gitu suara-suara yang berisik kan. Nah, kalau tengah-tengah ini suara yang biasa gue pakai buat ngobrol. Ini suara yang biasa gue pakai ngobrol. Dan gue ngaji juga pakai suara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gini suara yang gue pakai ngaji sama ngobrol. Sama temponya, sama levelnya. Gak ada lebih tinggi, gak ada lebih pendek. Alhamdulillahirobbilalamin. Kan sama. Kalau misalnya orang pakai suara yang tengah-tengah, energi dia gak kebuang. Gak juga napasnya terlalu kebuang. Kalau misalnya orang berusaha misalnya ngikutin murotal nih, suaranya tebel banget dan sedangkan suara dia tinggi banget, gak dapat nih. Suara Michelle Rosit tebel, suara dia, bro, apa kabar? Suara tinggi, jadinya pas dia mau niruin Michelle Rosit, aduh gimana caranya? Alhamdulillahirobbilalamin. Apa hasilnya gara-gara dia nebel-nebelin suara buat maksain ngikutin Sheikh Michelle Rosit tadi? Satu, suara dia masuk hidung. Gara-gara kalau orang suaranya itu direndah-rendahin, hidungnya main buat nebel-nebelin suara itu. Udah salah tuh ya. Dan masuk hidung itu bikin boros napas juga. Yang kedua, lebih boros napasnya. Karena semakin tebel suara kita, semakin kebuka rongga tenggorokan lah. Atau lubang-lubang pernafasan ini. Itu semakin kebuka, semakin tebal. Kalau semakin nyaring suara kita semakin sempit. Epiglottis kita, tenggorokan kita semakin sempit. Semakin besar kebukanya, semakin keluar juga napas kita, semakin boros yang keluar. Makanya yang valid, yang bener itu sesuai tajwid. Tajwid juga bukan ngatur huruf-huruf makhraj doang, tapi ngatur suara kalian juga. Yang bener gimana bacaannya? Bacalah sesuai suara kalian, levelnya sama. Jangan maksain ngikutin masyaikh yang suaranya tinggi padahal kalian tebel. Ngikutin Muzamil misalnya yang suaranya halus, kalian suaranya kasar. Jangan maksain, karena maksain orang, ngikutin orang itu bikin suara kita pakai hidung dan bikin juga suara kita jadi lebih boros nafasnya. Jadi solusinya, latihanlah untuk ngebaca Al-Quran pakai suara kalian yang tengah-tengah. Kalau misalnya pengen ngikutin murotal, ya udah ikutin aja iramanya, jangan ikutin suaranya. Kalau kalian ngikutin suaranya sedangkan kalian jauh dari suaranya, kalian tuh bakal serba salah di segala aspek bagian tajwidnya pokoknya. Penyebab terakhir kita nafasnya habis tengah-tengah itu karena misal biasa kita baca ayat-ayat yang belum kita hafal. Misal kalian belum hafal Al-Baqarah, baca ayat Al-Baqarah. Akhirnya gara-gara baca ayat yang belum kita hafal, di tengah-tengah ayat kita mikir. Mikir itu bikin kita kalau ngaji jadi slow motion karena kita mikir di tengah-tengah buat ngebaca huruf setelahnya. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallah. Akhirnya apa? Abis di tengah-tengah gara-gara dia belum hafal ayatnya. Makanya sebelum kalian baca ayat-ayat yang belum kalian hafal, misal lagi tadarus atau lagi ngaji Ramadan, pengen hatam, kalian perhatiin dulu, scanning ayatnya, di-scan. Pakai mata kalian awal ke akhir. Oh iya, ntar habis huruf fa ada nun, habis nun ada ini. Nah, jadi kalian persiapin dulu otak kalian, ntar kita baca huruf-huruf ini. Jadi kalian pas baca, nggak mikir di tengah-tengah, nggak kaget pas ada huruf-huruf yang bolak-balik. Habis sya ada sa, habis oin ada fa, susah pokoknya bolak-balik kan. Jadi santai. Nah, tadi kan kita udah tahu penyebab-penyebab kenapa napas kita suka habis di tengah-tengah baca ayat. Sekarang apa solusinya? Solusi yang pertama, yaitu kita latihan buat narik napas sampai ke perut. Narik napas jangan terlalu kayak ulaika jangan kayak gitu bacanya, tapi kalian napasnya tenang, tarik sampai perut, dibuangnya, latihan untuk ngebuang napas sedikit-sedikit. Jadi kalian latihannya kayak gini ya, tarik napas dalam, lalu kalian buang selama mungkin, buang setipis mungkin selama mungkin sampai kalian napasnya habis. Misalnya kalian pakai timer nih,
Oke, mulai. Ayo pakai stopwatch. Tit. 1, 2, 3. Sampai berapa menit kalian kuat habisin napasnya? Buang terus napasnya. Sampai habis. Semenit, besok semenit setengah, besok 2 menit. Nah, kalau semakin lama kalian bisa tahan buat ngebuang napas itu tipis-tipis. Dan semakin lama keluarnya dari sejak tadi kalian tahan, kalian bakal terlatih buat napas lebih panjang lagi pas baca Al-Quran. Tips yang kedua, bukan cuma ngelatih buat ngebuang napas kita tipis-tipis dan narik dalam-dalam, tarik dalam, buang tipis. Sekarang level setelahnya, udah biasa kayak gitu, kalian buang tipis-tipis, tapi suara kalian pakai suara tengah-tengah. Dan kalian nadain, gimana pun caranya bukan baca Al-Quran, tapi nadain aja. Misalnya tarik napas. Biasain lakuin pagi-pagi ya, setelah subuh paling bagus. Buat soalnya paru-paru kita paling bagus lah kondisinya setelah subuh, masih bersih banget. Anginnya juga masih bersih. Subuh-subuh habis sholat nih, habis zikir, kalian pulang ke rumah, tarik napas, keluarin nada pakai suara kalian yang biasa, tapi harus lama. Pokoknya kalian kayak nada-nada orang ngaji, tapi sampai lama. Ini bener berlaku loh. Dan sesekali kalian teriak-teriakin nadanya, karena teriak-teriak itu juga ngelatih paru-paru kalian buat bisa lebih panjang. Karena kan kalau kita teriak kan kita sempitin rongga tenggorokan tuh. Kalau sempit kita semakin panjang napasnya. Jadi kalau kalian udah mau habis napasnya, teriakin lagi. Kalau misalnya berisik, pakai bantal, tutup muka kalian. Sampai kalian napasnya habis. Tarik lagi. Sampai kalau kurang lebih 20 sampai 100 kali bahkan setiap subuh. Kalau misalnya kalian punya waktunya 20 kali, besok 20 kali lagi. Tapi yang penting kalian hitung stopwatch-nya, tulis setiap hari. Ini kira-kira berapa nih? Udah cukup panjang belum? Sampai kalian dapat progres setiap hari, kalian lihat, oh nambah lama, nambah panjang. Nah, itu ngelatih juga napas kalian buat baca Al-Quran. Tips yang terakhir yaitu kalian belajar lagi lebih jauh tajwid. Dan gue ada episode khusus di PRM, kalian lihat episode 2 apa 3 apa 4. Itu ngebahas tentang gimana caranya ngeluarin bacaan Quran selain huruf nun sama mim dari mulut sepenuhnya, bukan pakai rongga hidung. Nah, karena ini yang paling penting nih, ngaji pakai rongga hidung itu yang bacaannya fales-fales tadi itu yang bikin napas kita cepet boros habis. Dan itu salah, yang gak dibenarkan hukum tajwid. Yang bener tuh bacaan selain huruf nun sama mim pakai rongga mulut. Kalian cek videonya, kalian pelajarin, praktekin. Kalau bisa kalian langsung DM gue buat ngasih tahu prakteknya nih bang. Gue pengen tes nih, kalian ngaji pakai suara hidung kalian dipencet, terus kirim videonya ke gue biar gue bisa koreksi. Itu aja 3 tips tadi, intinya cuma itu doang sih. Latihan napas kayak tadi, latihan tarik napas dalam, latihan buang sedikit, latihan gak boros pas baca huruf H sama H, seadanya aja. Hal ataka hari ha. Nafasnya di situ aja, ha, sedetik itu aja, satu harokat tuh. Ha, hal ataka, nggak usah sampai sampai keluar banget tuh setengah paru-paru keluar buat huruf H satu doang. Jadi itu latih nafasnya, latih buat ngeluarin teriak-teriak setiap pagi yang panjang, tarik dalam, tapi selama mungkin ya yang panjang tadi. Yang ketiga, latihan tajwid gimana caranya buat ngaji pakai suara rongga mulut sepenuhnya selain nun sama mim. Cek video aja, jangan lupa. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.